Nusantara. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana orang yang meninggal tapi dia tidak punya anak? Siapa yang mendoakan? Ini pertanyaan ini berulang-ulang dan ini juga sering orang, terutama yang tidak punya anak, bagaimana menanti saya Ustadz kalau saya meninggal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, "Idza mata ibnu Adam atau idza matal insan," apabila wafat manusia, anak cucunya Adam, "inqata'a amaluhu," putuslah segala amal perbuatannya, "illa min salasin," kecuali 3. Yang pertama, sadaqatin jariyah, pemberian yang niatnya hanya kepada Allah, yang sifatnya jariyah, terus menerus mengalir, dirasakan manfaatnya. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang pernah diajarkan dan bermanfaat. Jadi para guru mengaji, guru sekolah, guru agama, guru umum, atau apa saja ilmu-ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, orang itu memanfaatkannya, terus mengalir pahalanya. Yang ketiga yang berkaitan dengan pertanyaan ini, awaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Rasulullah dalam riwayat Muslim ini mengatakan, memberikan kalimat waladin, al-walad, bukan ibnin. Kalau ibnin salihin yaitu anak kandung. Ini waladin itu anak umum. Kan anak itu ada anak biologis, kemudian ada anak intelektual, atau anak religius. Ya, jadi ada anak biologis, ada anak religius. Jauh lebih penting anak religi daripada anak biologi. Jadi meskipun kita punya anak kandung, tapi semua anak kita tidak ada yang taat, tidak ada yang soleh, maka anak kandung itu tidak berguna. Anak biologis itu tidak berguna sama kita, malah akan jadi musibah saja. Di dalam Al-Quran ini kita lihat ketika Nabi Nuh alaihissalam, ini sangat terang benderang. Ketika beliau dapat wahyu, disuruh membuat perahu besar di atas bukit. Kemudian dia panggil anaknya, ya, anaknya Nabi Nuh, "Wahai anakku, naiklah ke perahu karena sebentar lagi banjir." Anaknya ini hanya tertawa lebar, menghina bapaknya. Kata Kan'an, ya, kata anaknya Nabi Nuh, "Ayah ini gila ini. Mana ada perahu, mana ada banjir bisa sampai di sini." Kata Nabi Nuh, "Tidak, nak. Nanti bukit ini akan tenggelam." Kata anaknya lagi, "Kalau bukit ini tenggelam, ayah, masih ada gunung lebih tinggi di belakangnya. Saya naik ke situ." Kata Nabi Nuh, "Semuanya akan tenggelam." Tidak mau. Sampai orang-orang yang lain naik, dipanggil lagi. Nanti berhenti dipanggil ketika Allah menegur. Ya, ada di dalam Al-Quran itu kata Allah, "Dia bukan ahlimu, dia bukan keluargamu." Jadi ternyata anak biologis itu hanya di dunia. Begitu dia tidak taat sama kita, sesungguhnya tidak taat sama perintah Allah, sesungguhnya kita akan putus nanti. Jadi jauh lebih penting anak religinya. Kalau kita punya anak, dididik dengan agama, dididik dengan akhlak yang baik, kemudian dia menjadi soleh, soleha, dia doakan kita, terus mengalir. Atau kita tidak punya anak, tapi punya kemanakan, punya santri, punya siswa, punya teman, kerabat, lalu kita didik dia menjadi orang-orang yang soleh, soleha, itulah yang akan mendoakan kita. Jadi
waladin solehin itu bukan anak kandung saja. Anak kandung kalau soleh iya, tapi anak yang bukan anak kandung, kalau dia soleh maka tetap sampai dan diterima doanya. Karena itu jangan pernah berkecil hati yang kebetulan ditakdirkan tidak punya anak. Dan yang punya anak, jadikan anaknya selain sebagai anak biologis, sekaligus sebagai anak religi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.